Dan saya sangat senang lagi saya melihat ada Pak Heri ini di sini. Alhamdulillah ada Ibu Yuyu di sini nih. Pak Tatang, Pak Heri Ramelan dan Bu Yuyu ini baru beberapa hari bersyahadat. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Heri ini tadinya seorang penatua gereja ya Pak ya. Alhamdulillah. Ibu Yuyu istrinya Pak Heri kemarin dengar ceritanya mengalami stroke mata katanya. Betul ya Bu? Mengalami stroke mata gara-gara ngeliat video-video saya kan ya Pak. Saya merasa berdosa juga jadi. Jadi nanti untuk selanjutnya di YouTube saya, nanti di setiap video saya saya kasih peringatan Bu. Peringatan gitu ya. Video ini dapat mengakibatkan stroke mata, gangguan iman, galau, gundah gulana gitu ya. Dan apa namanya? Ketergantungan gitu. Seperti peringatan di rokok gitu. Dan akhirnya apa? Bisa mualaf gitu. Nah, alhamdulillah saya bersyukur bahwa Allah SWT masih sayang ya, masih mengizinkan Pak Heri Ramelan dan istri untuk menikmati iman Islam Pak ya. Alhamdulillah iman Islam adalah nikmat yang paling tinggi Pak yang bisa kita pegang ya selama kita hidup di dunia ini. Alhamdulillah Pak Heri Ramelan dan istri sudah kembali ke fitrahnya. Fitrah manusia adalah muslim Pak ya. Masya Allah, senang sekali. Nah, pada pagi hari ini saya kemarin diminta oleh Pak Zul untuk membawakan sebuah topik karena saya sudah pernah memberikan pengenalan ilmu kristologi di masjid ini. Jadi saya nggak boleh mengulang gitu ya, saya harus memberikan topik-topik yang berbeda. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa melihat video-video di channel saya, sudah ada video saya pertama ketika saya berceramah di masjid ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin tetap memberikan kajian kristologi yang mana buat kami, maksudnya dari pihak Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang kami ikuti, yang pusatnya di Surabaya, kajian kristologi itu sangat penting. Kami menganggap sangat penting buat umat Islam. Kenapa? Karena dengan mengikuti atau menyimak kajian-kajian kristologi, selain daripada kita semua umat Islam bisa makin tebal iman kita kepada Islam, juga bisa membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah ya, atau upaya-upaya pemurtatan. Upaya pemurtatan masih ada nggak ibu-ibu? Ada yang tahu nggak Bu? Mang banyak? Di mana Bu? Banyak Bu? Oh banyak. Berarti kalau banyak berarti saya harus terus ini dong ya, kasih kajian kristologi ya Bu ya. Ya. Nah, memang yang namanya upaya pemurtatan itu dilakukan di mana-mana. Ya, di mana-mana tidak pandang tempat. Bisa di lapangan parkir mall, bisa di pasar, dan di mana-mana terutama menyasar kepada umat Islam. Karena umat Islam di Indonesia adalah bisa dikatakan mayoritas, dan Indonesia bisa disebut sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Mungkin sekarang sudah disusul sama Pakistan, mungkin ya. Tapi kita harus cek nanti. Tapi besarnya umat Islam di Indonesia pasti sangat-sangat menggiurkan ya buat misionaris-misionaris untuk menarik kita ke agama mereka. Nah, jadi supaya kita tidak mudah dimurtadkan, ya naudzubillah muzalik, ibu-ibu, saya sering menerima tamu. Tamu tidak cuma dari kalangan Kristen, tapi juga dari kalangan Islam. Ya, biasanya yang datang ke saya dari kalangan Islam itu adalah suami istri yang membawa anaknya, yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Sering saya menerima tamu seperti itu. Nanti ketika saya berdialog dengan anaknya, ada yang anaknya tidak mau didengar oleh orang tuanya suruh keluar gitu dari tempat saya, orang tuanya diusir.
anaknya hanya berbicara berdua dengan saya. Itu beberapa kali sering begitu. Ada juga yang bicara dengan anaknya disaksikan oleh orang tuanya. Ada juga yang begitu. Range umurnya itu cukup jauh. Ada yang mulai dari anak SMA sampai ada anak-anaknya yang sudah bekerja, ya. Usianya bisa ada sampai di atas umur 30 tahun. Nah, kenapa kok bisa anak-anak di keluarga Islam itu kok bisa ada yang sampai murtad? Nah, ini yang harus kita kenali, bagaimana modusnya mereka gitu ya, menarik orang-orang Islam khususnya kaum muda untuk ikut agama mereka. Memang mereka tidak pernah berhenti melakukan upaya-upaya tersebut melalui apa? Melalui bidang pendidikan, melalui nanti bidang bisa perekonomian, nanti ada juga yang melalui bidang budaya, nanti ada lagi yang bahkan lewat kesehatan, rumah sakit ya, itu juga ada upaya-upaya seperti itu. Ada juga nanti yang di bidang pemerintahan, jadi mereka sebanyak mungkin memasukkan orang dari kalangan mereka ke dalam posisi-posisi di dalam pemerintahan. Ada juga nanti yang banyak menyusupkan orang-orang mereka di militer, juga bisa begitu. Jadi memang mereka menyasar supaya mereka bisa terlibat di dalam pembuatan aturan atau undang-undang, khususnya yang berkenaan dengan agama-agama di Indonesia, ya. Nanti ada juga yang di rumah sakit. Ibu mungkin pernah dengar kalau di rumah sakit ketika ada orang Islam atau orang agama selain Kristen yang sedang sakaratul maut gitu, itu di dalam ruangannya pihak keluarga biasanya suruh keluar, nanti diisi oleh tim, katanya tim dari rumah sakit. Yang dilakukan nanti di dalamnya mereka melakukan semacam kayak ritual atau mungkin doa, tetapi yang mengajak membawa si pasien masuk agama mereka. Pak Heri mungkin pernah dengar begitu, Pak? Ada ya, Pak ya? Mungkin Pak Heri nggak berkecimpung di bidang rumah sakit mungkin ya. Tapi ada yang begitu ya. Di bidang pendidikan juga ada yang begitu. Nanti macam-macam. Nah, kita jadi harus waspada. Bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Kalau kitanya sudah paham hukum, kita tinggal mungkin serahkan misionaris atau orang-orang yang mencoba memurtadkan kita, kasih ke polsek, sudah selesai, ada hukumnya. Hukumnya keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79, bab 3 pasal 4 yang mengatur bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu larangannya. Mungkin kita tidak banyak tahu, makanya kalau melihat ada orang yang mengajak kita untuk masuk agama mereka, kita hanya ya paling cuma diusir gitu. Ya, hal-hal seperti itu yang kita harus tahu. Nah, makanya kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf, kami memandang penting untuk menyebarkan ajaran atau ilmu kristologi ini supaya umat Islam tidak mudah dimurtadkan, gitu ya. Baik. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang topik yaitu agama Kristen itu agamanya Yesus atau Paulus. Nah, ada yang pernah dengar Yesus? Hah? Tahu ya? Pernah dengar ya? Yesus Nabi Isa alaihissalam bukan, Bu? Hah? Oh, ada yang iya, ada yang bukan. Bapak-bapak, Yesus Nabi Isa bukan? Iya, benar ya? Sama orangnya, Bu ya? Sama, alhamdulillah. Karena gini, ada Quran terjemahan bahasa Inggris, ya, Quran bahasa Inggris. Itu nama Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diterjemahkan menjadi apa? Jesus son of Mary. Yesus putra Maryam. Jadi sebenarnya orangnya sama, ya, cuman perspektifnya atau diceritakan berbeda antara Islam dan Kristen. Kalau di Kristen kita membaca di dalam kitab mereka, Yesus diceritakan dilahirkan, ditaruh di palungan.
Bahkan nanti ada yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba katanya. Tapi sebenarnya di kitab mereka tidak tertulis kandang domba. Hanya karena ditulis bayi Yesus ditaruh di palungan, dianggapnya lahir di kandang domba. Itu asumsi atau tradisi gitu ya. Nanti kalau di Islam kita membaca bahwa ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam melahirkan Nabi Isa alaihissalam di mana? Di bawah pohon korma. Kenapa kok urusannya sama pohon korma? Karena Maryam diperintahkan untuk untuk pergi ke timurnya Yerusalem. Timurnya Yerusalem itu ada sebuah kota yang disebut dengan kota korma. Nah, di Bible juga disebutkan ada yang namanya kota korma. Jaraknya kira-kira 20 sampai 25 km kalau ditarik garis lurus, yaitu kota apa? Kota Yeriko namanya. Nah, di kota Yeriko itu memang kota yang banyak kormanya, ya. Makanya ketika kalau di tradisi Islam kita membaca Maryam disuruh menuju sebuah tempat yang banyak pohon korma dan ada sungai-sungai di bawahnya, di tanah yang rendah. Memang daerah Yeriko itu adalah tanah yang rendah gitu. Itu Kristen dan Islam menceritakan tentang kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Terus kemudian di Quran juga kita sering membaca bahwa Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat, gitu kan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, ibaratnya mencelikan orang buta, membangkitkan orang mati. Di Bible juga ada cerita begitu, gitu. Jadi ceritanya ada kemiripan. Yang membedakan adalah tempat kelahiran dan bagaimana akhir hidup daripada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Di Bible diceritakan Yesus itu disalib, ya, kemudian bangkit di hari ketiga. Kalau kita bagaimana di Islam? Diangkat, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Quran surat keempat ayat ke-157. Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi orang yang diserupakan. Nanti ada tafsir, ya, di dalam Islam. Siapa yang diserupakan? Tafsirnya Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Gitu. Pernah dengar, Pak, Bu? Pernah dengar ya? Itu yang disebut dengan murid yang berkhianat katanya, ya, yang menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi. Nanti ada lagi tafsir Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang diserupakan itu adalah murid daripada Nabi Isa alaihissalam yang paling muda, gitu kan? Jadi nanti ada riwayatnya bahwa ketika Yesus sedang dikejar, Nabi Isa alaihissalam beserta murid-muridnya di dalam sebuah rumah. Nabi Isa alaihissalam menawarkan, siapa dari antara kalian yang mau menggantikan aku di salib, katanya. Ada seorang muridnya yang paling muda berdiri, tidak disebutkan namanya. Murid ini berdiri menawarkan dirinya, ditolak oleh Nabi Isa alaihissalam. Jangan, duduk. Ditanya lagi, yang berdiri dia lagi yang paling muda. Jangan, duduk. Ditanya lagi, dia lagi yang berdiri, sampai 3 kali. Jadi akhirnya dia yang diserupakan. Tapi itu adalah tafsir, ya. Tidak disebutkan di dalam Quran siapa nama orang yang diserupakan tersebut. Tetapi buat kita ya, umat Islam, penting nggak siapa orang yang diserupakan itu? Kira-kira penting nggak, Bu? Penting. Ibu mau tahu siapa yang diserupakan? Hah? Nggak penting. Penting nggak, Pak? Nama orang yang diserupakan itu penting. Untuk apa tahu siapa orang yang diserupakan itu? Yakin. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya di dalam Quran? Ya kan? Berarti kalau tidak disebutkan di dalam Quran, berarti tidak penting. Betul nggak? Karena tidak disebutkan dalam Quran, berarti menurut Allah Subhanahu wa taala tidak penting. Yang lebih penting apa, Bu? Yang lebih penting.
Yang lebih penting adalah Nabi Isa alaihissalam diselamatkan. Betul nggak? Itu yang lebih penting. Jadi kita tidak usah menerka-nerka siapa yang diserupakan kalau memang tidak disebutkan dalam Quran. Ada tafsir, oke, kita baca tafsir sebagai referensi. Tapi jangan menjadikan tafsir sebagai apa? Dalil utama, gitu ya. Buat kita tidak penting. Sama halnya seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diceritakan mau menyembelih anaknya. Di dalam Quran tidak disebutkan namanya, ya kan? Penting nggak Bu namanya disebutkan siapa yang mau disembelih? Kira-kira penting nggak? Tidak penting. Yang penting Nabi Ibrahim alaihissalam lulus ujian, gitu kan? Itu yang lebih penting. Kalau yang mau yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran siapa Bu? Yang Ibu tahu? Siapa? Pak, ada yang tahu Pak? Yang disembelih Nabi Ibrahim? Siapa? Nabi Ismail. Masa Nabi Ismail disembelih? Kibas. Yang disembelih domba Bu, bukan Nabi Ismail Bu. Itu pertanyaan menjebak Bu itu Bu. Yang saya tanya siapa yang disembelih? Yang disembelih adalah Kibas, bukan Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Isa alaihissalam Bu. Itu kan hanya baru mau disembelih. Kalau di kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi, yang mau disembelih disebutkan namanya jelas-jelas Ishak, itu tulisan. Anakmu yang tunggal yaitu Ishak. Gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya kronologinya ya, bagaimana perbedaannya antara Quran dan kitab mereka. Ya, yang hari ini kita mau bahas adalah tentang agama Kristen itu sendiri. Itu sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau bukan? Gitu. Itu yang harus kita tahu supaya apa? Ketika mungkin ya anak-anak kita bertanya, kita bisa jawab. Karena saya pernah mendapatkan soal yang ada di sekolah yang ada pertanyaan begini. Nabi Musa membawa agama Yahudi, salah atau betul? Kalau muridnya menjawab salah, itu disalahkan malah gurunya. Jadi seolah-olah ada pemahaman yang mengarah bahwa agama Yahudi memang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nanti ada lagi pertanyaan, Nabi Isa membawa agama Nasrani, salah atau betul? Salah atau betul Bu? Nabi Isa alaihissalam membawa agama Nasrani? Salah. Tapi kalau dijawab salah, ya malah disalahkan. Jadi seolah-olah ada ranah atau mengarah bahwa agama Yahudi itu memang dibawa oleh Nabi Musa. Agama Nasrani memang dibawa oleh Nabi Isa. Padahal kalau kita membaca Quran, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, agamanya apa Bu? Islam. Mereka semua adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang muslim secara akidah, mereka semua muslim dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya muslim. Karena apa? Membawa pesan tauhid. Ya, yang Ibu katakan, pesannya tauhid. Tauhid itu apa? Yaitu pesan atau perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Pak ya. Ini background aja supaya ini pengetahuan umum supaya kita jangan kaget atau jangan takjub gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya dikasih lihat ada kitab tulisannya Alkitab gitu. Gimana kalau ada tulisan Alkitab begini? Boleh nggak kita sebut ini Alkitab? Pak, Bu, buat kita umat Islam, boleh nggak kita sebut kitabnya orang Kristen ini sebagai Alkitab? Boleh nggak Bu? Memang tulisannya Alkitab, tapi buat kita, apakah ini layak disebut Alkitab? Buat kita umat Islam, layak nggak? Tidak. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Apa Pak?
Karena Quran juga kata lainnya atau nama lainnya Alkitab. Jadi Al-Quran juga Alkitab. Makanya kalau kita lihat ini, oh ini Alkitab, nanti dulu gitu. Ya. Belum lagi kalau nanti di dalamnya ada kata-kata Injil. Ini ada tulisan ini, Bu. Injil Matius. Nanti di sini Injil Markus. Di sini Injil Lukas. Di sini Injil Yohanes. Injil. Ada berapa Injilnya? Ada 4 di sini. Di dalam Quran yang dimaksud dengan Injil itu ada berapa, Bu? 1. Kepada siapa, Ibu? Kepada siapa? Hah? Nabi Isa alaihissalam. Udah pintar-pintar nih Bu di sini. Waktu kristologinya udah canggih-canggih nih. Betul, di dalam Quran yang dimaksud dengan Injil cuma 1. Di sini Injilnya banyak, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau kita memandang atau melihat ada kitab yang menyebutkan ada Injil, apakah ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Itu pertanyaannya, ya kan? Apakah itu Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Ternyata kalau kita belajar kristologi, ini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini hanya sebutan buat orang-orang dari Kristen. Yang dimaksud dengan Injil itu adalah kabar gembira. Tapi buat kita, buat umat Islam, Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebuah hukum atau perintah atau ketetapan yang diturunkan Allah SWT kepada Bani Israel melalui Nabi Isa alaihissalam. Betul nggak, Bu? Begitu? Betul. Jadi Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu yang diterima langsung di dalam kolbunya Nabi Isa alaihissalam yang diteruskan kepada Bani Israel. Itu ya, kita harus paham seperti itu ya. Sama juga seperti Taurat. Taurat yang diberikan Allah SWT kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam itu adalah Taurat yang diterima langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada tulisannya, Bu, Taurat. Bacanya Taurat, Bu ya. Ada tulisan Taurat gitu di sini. Apakah ini Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Di dalam kitab ini ada yang disebut dengan Taurat. Iya. Nah, perjanjian lama itu terdiri dari beberapa kitab. Totalnya 39 kitab. Dari 39 kitab itu ada 5 kitab yang disebut dengan 5 kitab Musa. Namanya apa di sini? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah diapalin, Pak ya. Nggak perlu diapalin, Pak. Nggak usah diapalin. Itu yang di dalam tradisi Kristen atau Yahudi disebut sebagai 5 kitab Musa. Bahasa sononya Pentateuch gitu. Pentateuch itu bukan bahasa Sunda ya. Pentateuch gitu tulisannya. 5 kitab Musa. Nah, pertanyaannya, di dalam 5 kitab Musa itu ada banyak sekali kata-kata Taurat gitu. Ya, Musa menerima Taurat di dalam kemudian memahat di dalam loh batu dan segala macam. Tetapi apakah 5 kitab Musa yang di sini itu Taurat atau wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Pertanyaannya itu bukan, ya. Ibu sudah pernah belajarin? Bukan, pernah belajar. Oh, alhamdulillah, keren nih Ibu. Ini berarti perbandingan mazhab. Baik, berarti Ibu ini sudah punya dasar kristologi, ya. Yang bisa kita simpulkan setelah kita pelajari, ini bukan wahyu atau kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang paling jauh yang bisa kita terima sebagai disebut Taurat itu hanya tulisan atau pahatan Nabi Musa alaihissalam di atas 2 loh batu ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Sinai, kemudian turun membawa 2 loh batu. Ada nggak di Quran, Bu? Ada. Jadi paling jauh hanya itu yang disebut sebagai Taurat. Paling jauh. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel menyembah patung berhala, patung sapi, 2 loh batu itu diapain? Dihancurkan, dipecah gitu kan. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam mengajarkan Bani Israel dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk tulisan?
Tidak. Yang diajarkan dalam bentuk lisan. Lisan-lisan itu yang dianggap sebagai hukum Taurat, itu yang bisa dianggap dilestarikan oleh kaum Yahudi. Kemudian selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan sampai 1000 tahun, ya, Nabi Musa alaihissalam hidup di abad ke-15-14. Kitabnya orang Yahudi yang perjanjian lama itu disusun baru tahun 450 sebelum Masehi. Berarti ada jarak tahun 1500 sampai tahun 450. Jaraknya berapa? 1000 tahun. Jadi apakah mungkin kitab Taurat yang di sini itu ditulis oleh Nabi Musa? Tidak mungkin. Apakah mungkin yang menulis itu pengikut yang pernah ketemu dengan Nabi Musa? Tidak mungkin juga. Jadi siapa yang menulis? Orang-orang Yahudi ketika mereka sedang dibuang oleh Babilonia, yang dibuang ke Babel kira-kira abad 7 sampai 6. Ketika itu barulah timbul sekolah-sekolah namanya. Sekolah-sekolah di Babilonia oleh orang-orang Yahudi ini yang mempunyai beberapa sekolah. Istilahnya ada sekolah namanya Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestley. 4 sekolah ini atau 4 mazhab ini yang menyusun 5 kitab Musa itu. Nah ya, kemudian ditambah dengan kitab nabi-nabi, kitab tulisan-tulisan, dijadikan satu menjadi kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi ini kemudian di abad ketiga diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Di abad keempat Masehi baru dijadikan perjanjian lama oleh Kristen. Jadi 2/3, ini 2/3 apa 3/4 ya? 2/3 lah ya. 2/3 kitabnya orang Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang pemahamannya Kristen terhadap perjanjian lama apakah sama dengan pemahamannya orang Yahudi terhadap kitab mereka tanah? Itu yang berbeda. Oke, itu sudah pernah saya perkenalkan. Sekarang yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, di dalam kitab ini yang disebut sebagai perjanjian baru, yang menyebut-nyebut tentang Yesus Kristus, apakah pernah mengajarkan agama Kristen? Itu yang ingin saya share kepada Bapak Ibu, ya, berdasarkan teks yang ada di sini. Ketika kita mulai bicara tentang itu, di dalam perjanjian lama kita sudah mengetahui konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Di dalam perjanjian lama tidak ada ajaran manusia bisa menanggung dosa orang lain. Di Islam bisa nggak? Tidak bisa. Ya. Di dalam Islam manusia masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dia berbuat amal ibadah, amal soleh, dia memperoleh pahala. Dia berbuat kejahatan, dia melanggar perintah Allah, dia mendapatkan dosa. Ketika dia bertobat, insya Allah dosanya diampuni. Di dalam perjanjian lama juga begitu. Konsep keselamatannya. Ada ayat yang mengatakan seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Berarti yang berdosa itu yang mati. Nah, berarti yang perbuatan orang benar yang mendapat balasan yang baik. Nanti ada ayat lagi yang mengatakan bahwa apa? Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Bunyinya kira-kira begini ya Bu ya. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita